terima kasih untuk penampilan dari Tio Satrio and Band ya. Lagu-lagunya sungguh ini sangat fenomenal banget tentunya. Dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan 3 orang narasumber. Temanya masih sama, sangat menarik sekali mengenai mekanisasi pada sektor tanaman pangan. Kita masih dalam program Lumbung Jogja yang tentunya ini dipersembahkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih bersama dengan Pak Sinar, Pak Sugeng, dan juga Pak Radi. Mekanisasi pada sektor tanaman pangan. Tadi sudah dijelaskan secara terperinci juga oleh Pak Radi, kemudian oleh Pak Sugeng. Nah, Pak Sinar, pertanyaan saya selanjutnya kepada Pak Sinar adalah sejauh ini dukungan apa yang sudah mungkin dari Dewan ya lakukan kepada para petani atau bahkan juga untuk mensinkronkan ya kedua hal ini supaya dapat berjalan dengan baik antara mekanisasi dan juga outcome-nya nanti juga pasti diharapkan lebih baik. Ya, terima kasih Mas Daniel. Jadi saya kira Dewan tentu sangat support ya, karena ya bicara tanaman pangan dan ketahanan pangan ini ya tidak bisa kemudian kita abaikan begitu saja, karena ini menjadi kebutuhan kita sehari-hari kan gitu. Sehingga Dewan tentu juga sangat konsen dan sangat serius mensupport Pak Sugeng dan kawan-kawan kan gitu. Ya, tentu banyak hal program-program yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya berkaitan dengan ada yang hibah, ada kemudian pelatihan, ada bimbingan teknis, kemudian juga ada mungkin alih teknologi dan sebagainya. Jadi ya harapan kami tentu inovasi-inovasi program kegiatan ini harus terus ditumbuh kembangkan. Saya kira Pak Sugeng ini punya staf muda-muda yang sangat energi, yang mempunyai ide gagasan yang cukup kreatif kuat, sekali punya daya kreativitas yang tinggi. Nah, ini saya kira SDM yang juga perlu untuk dioptimalkan agar supaya ya ketahanan pangan kita ini betul-betul bisa terwujud. Jangan sampai kekhawatiran seperti Pak Sugeng tadi kan itu kita justru malah mendatangkan dari luar. Pangan itu dari luar. Betul, kedaulatan pangan. Sehingga sebaliknya kita harus berlebih yang kita kemudian malah justru bisa menjual keluar. Saya kira itu Mas Dan. Baik ke Pak Radi selanjutnya sejauh ini menurut Pak Radi kendala apa Pak yang sebenarnya terjadi dalam hal mekanisasi ini sendiri? Kemudian apakah dari sisi akademisi sendiri memiliki sebuah pandangan seperti apa solusinya? Oke, Mas Daniel. Jadi kalau dari beberapa kajian yang kita lakukan itu ya terkait dengan kendala mekanisasi itu setidaknya kita melihat dari 3 aspek gitu ya Mas. Yang pertama itu dilihat dari aspek lahan pertanian itu sendiri. Kemudian yang kedua dilihat dari aspek petani atau SDM-nya gitu. Kemudian yang ketiga dari aspek alat mesin. Nah, dari aspek lahan pertanian itu sendiri ya tidak dipungkiri gitu bahwa lahan pertanian di kita itu sebetulnya lahan-lahan pertanian yang memang sudah ada sejak dulu atau boleh dikata sebagai lahan pertanian warisan gitu yang kalau boleh kita katakan itu lahan pertanian di kita itu memang secara teoritis gitu belum disiapkan untuk kegiatan mekanisasi itu sendiri. Sehingga mungkin barangkali kalau kita ya lihat berapa mungkin penggunaan asin kadang-kadang mesti kita jumpai asin ini kok tidak pas, tidak sesuai gitu ya karena memang seperti itu. Jadi lahan kita itu belum disiapkan untuk mekanisasi itu sendiri. Jadi banyak di lahan-lahan di kita itu misalkan memiliki kedalaman lumpur gitu ya. Lumpur yang jauh melebihi dari kapasitas alat. Jadi alat itu ketika masuk ya tidak bisa gitu atau kita sebut sebagai hatpannya itu terlalu dalam atau mungkin bahkan tidak ada hatpannya. Itu banyak kita jumpai. Itu di sekitar kita gitu ya, tidak di Jogja tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi memang itu dari sisi itu. Yang kedua, jadi selain itu tadi kedalaman juga memang karena belum disiapkan untuk mekanisasi ya biasanya jalan usaha taninya kan belum terbentuk ya Pak. Jadi kadang-kadang alat untuk bisa masuk ke lahan itu ya kadang-kadang ada kendala tersendiri gitu Jadi karena memang jauh kan belum dibentuk itu tadi. Terus yang
berikutnya lahan di kita petak-petak relatif sempit. Ya. Baik. Itu kita akui. Jadi di Sudarita memang lahannya itu relatif sempit gitu. Jadi kalau sempit itu biasanya efektivitas, produktivitas penggunaan asin itu menjadi rendah. Akibatnya ya biasanya biayanya menjadi sedikit lebih tinggi. Gitu. Itu dari aspek lahan pertanian. Yang kedua dari aspek petani itu sendiri, nggih. Maklum tadi sudah disinggung oleh Pak Sugeng gitu, nggih. Kalau petani kita ya petani ini ya apa yang tradisional ya. Nggih, tradisional. Sehingga dari sisi apa ini pengetahuan, dari sisi pendidikan ya seperti itu mungkin kita sendiri sudah ini ya memahami. Kemudian terkait yang kedua, petani-petani di kita itu terutama ya di sekitar kita, sekitar Jogja itu kan rata-rata petani kecil nggih sebetulnya. Ya. Sehingga kemampuan dari sisi finansialnya ya Terbatas. Nah, akibatnya apa? Akses terhadap alsintan juga terbatas gitu nggih. Terbatas gitu. Yaitu kemudian karena petani termasuk petani kecil, kepemilikan lahannya tadi sudah singgung Pak Sugeng kalau ya kita relatif kecil gitu nggih. Relatif kecil gitu nggih. Oke, baik. Terus yang berikutnya dari sisi yang ketiga dari sisi alsin. Ya kita akui sendiri nggih. Mekanisasi pertanian di kita ini sebetulnya periodenya masih ini nggih, belum terlalu lama gitu nggih. Jadi mekanisasi secara masif memang belum terlalu lama sehingga memang variasi alat mesin yang tersedia di lapangan untuk bisa dimanfaatkan oleh petani itu ya masih mungkin terbatas itu ya. Itu beberapa hal yang kemudian apa ini menjadi tantangan tersendiri di dalam menjalankan programnya Pak Sugeng itu tadi untuk mekanisasi pertanian. Saya kira mungkin itu aja Mas terkait dengan. Pak Sugeng berarti bisa dikatakan apakah memang setiap petani di daerah istimewa Yogyakarta ini memang nanti akan mendapatkan alsintan bantuan ini atau seperti apa Pak? Di depan kami sudah matur ya, Mas Daniel. Jadi fiscal capacity pemerintah juga terbatas meskipun didukung oleh Pak Sinar dari legislatif. Ya. Nah, pastinya untuk petani yang membutuhkan, yang pertama tentunya mereka harus mengajukan ke pemerintah ya dengan proposal. Di dalam proposal itu mereka harus bisa menunjukkan bahwa mereka domisili jelas. Kemudian mereka berkelompok. Jadi bantuan itu nggak bisa person. Jadi harus diajukan secara kelompok. Secara kelompok ya. Dan kelompok tani. Kelompok tani ya. Baik. Kemudian kelompok taninya itu juga sudah kelompok tani yang sudah terregister. Ya, bukan karena ada bantuan terus kemudian sore ini kita bentuk, besok ngajukan proposal nggak bisa. Itu kelompok tani siluman ya, kita sepakat ya. Kelompok tani siluman jangan-jangan. Ya, saya tidak mengatakan begitu ya. Tapi pastinya seperti itu. Kemudian proposal itu diajukan ke dinas. Dan tentunya sesuai dengan mekanisme perencanaan anggaran ya seperti sekarang ya. Untuk 2022 kita sudah close. Artinya kalau mau mengajukan bantuan itu ya T-2 untuk 2023 sekarang ini sudah harus mengajukan. Karena cash money dari pemerintah kan tidak bisa begitu saja. Ini yang harus dilakukan, proposal sudah disampaikan. Nanti untuk meyakinkan bahwa kelompoknya benar, alat yang mau dibantukan juga cocok. Ini kita harus melakukan pengecekan atau review ke lapangan. Ya, karena pernah terjadi ya ini di DIY ya. Wilayahnya itu sebenarnya cocoknya menggunakan bajak singkal. Tapi yang diminta rotari. Sering Bapak itu. Nah, ini dari perguruan tinggi kami menyampaikan. Kalau kami tidak check and recheck, nanti begitu bantuan ini sampai bisa dipakai. muspro itu tidak bisa digunakan. Jadi memang mekanismenya seperti itu. Dari pengajuan kita verifikasi, baru nanti kita belanjanya juga karena bantuannya itu yang diminta banyak ya nggak bisa kemudian belanja satu itu harus melalui mekanisme lelang. Nah ini kan perlu waktu. Jadi seperti itu. Tapi kepastian pemerintah manakala petani ini memang sangat membutuhkan. Dan kami juga meletakkan skala-skala prioritas. Mana sih yang harus kita bantu terlebih dahulu melalui review itu. Nah, tentunya nanti keterbatasan anggaran yang ada itu akan kita seleksi betul. Ini harus masuk ke wilayah mana. Tapi pastinya mekanismenya seperti itu. Jadi bantuan yang sudah diusahakan secara tidak mudah, pengadaannya juga kemampuan keuangannya terbatas. Jangan sampai nanti begitu sampai ke petani justru tidak semanfaat sebagaimana yang kita bayangkan. Jadi
seperti itu. Ini moral hasrat kami itu sampai di situ, Mas Daniel. Jadi Baik. ya gitu, seperti itu. Oke, Ya. baik. Berarti memang sebenarnya dari pihak pemerintah saat ini juga sudah memberikan jalan keluar gitu ya, memberikan bantuan Membuka juga. jalan, memberikan bantuan, memberi kesempatan sudah. Tapi ada mekanisme Baik. yang harus dilalui. Apalagi kalau misalnya ingin dibantu 2023, sekarang berarti waktunya Pak ya. Ini harus sudah mengajukan. Ini kadang-kadang juga jarang sekali untuk kita ketahui bersama bahwa Betul. kalau kita pengajuan sekarang, siapa tahu Ya. bulan depan. Ya, Wah, padahal nggak kayak gitu ya nggak mekanismenya kayak gitu. ya. Karena anggaran sendiri kan harus disusun, Oh, diletakkan skala prioritasnya. Terus nanti di beliau ini, di Pak Sinar, di Dewan itu kan akan dicermati. Karena hak budgeter kan kalau bicara APBD kan ada di beliau. Ya, Ya, oke. ini layak apa enggak? Benar, kan dinilai. benar. Baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti dan pastikan Anda masih bersama dengan kami karena usai jeda kami akan kembali lagi di Lumbung Jogja.